Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Hastarita. Saya akan mempresentasikan tentang praktek ibadah sosial. Yang saya hormati Bapak Syahrul Amin, ZD, SPD, MPD, sebagai dosen pembimbing dalam perkuliahan praktek ibadah sosial. Dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan. Latar belakang praktek ibadah sosial merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mengajarkan kita untuk berbudi kepada orang lain. Melalui zakat, sedekah, dan tolong-menolong, kita bisa bantu kurangin masalah seperti kemiskinan. Ibadah ini juga bukan hanya sekedar dapat pahala, tapi juga dapat membangun kebersamaan di dalam masyarakat. Rumusan masalah. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, apa pengertian praktek ibadah sosial? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk praktek ibadah sosial? Yang ketiga, apa saja tantangan dalam praktek ibadah sosial? Yang keempat, apa manfaat dalam praktek ibadah sosial? Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian praktek ibadah sosial. Praktek ibadah sosial adalah bentuk ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berkaitan dan memberikan manfaat untuk orang lain atau hablum minannas. Jadi, ini lebih ke amalan yang ada kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dijelaskan juga di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3. Bentuk-bentuk praktek ibadah sosial. Di sini ada beberapa bentuk praktek ibadah sosial. Yang pertama, menolong sesama. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, melakukan bakti sosial atau korban bencana. Yang keenam, gotong royong. Selanjutnya, tantangan dalam praktik ibadah sosial. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa praktik ibadah sosial seperti menolong sesama itu juga sangat perlu, bukan hanya seperti puasa, sholat, dan berzakat. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Yang ketiga, sikap egois dan sibuk sendiri, artinya mereka lebih mementingkan urusan pribadi daripada mengurusi kehidupan atau melihat keadaan orang lain. Yang keempat, kurangnya kepedulian. Yang kelima, kurangnya dukungan. Jika di dalam masyarakat tidak banyak melakukan praktik ibadah sosial, maka banyak orang yang tidak mau ikut. Selanjutnya, manfaat dalam praktik ibadah sosial. Ada banyak sekali manfaatnya jika kita melakukan praktik ibadah sosial. Yang pertama, dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan kita di dalam masyarakat. Yang kedua, dapat menguatkan tali persaudaraan. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain. Yang keempat, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi sumber keberkahan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di dalam masyarakat. Yang ketujuh, sebagai sumber sarana dakwah untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada kesimpulan. Praktek ibadah sosial memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Semua bentuk ibadah sosial didasarkan pada ajaran agama Islam yang mendorong umat untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, di sini teman-teman, saya juga memberikan beberapa contoh praktek ibadah sosial. Yang pertama ada berzakat, ada bersedekah, dan juga sholat berjamaah. Ini tambahan contoh praktek ibadah sosial, yaitu ada gotong royong, menyantuni anak yatim, dan menjenguk orang sakit. Dan masih banyak contoh praktek ibadah sosial lainnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang praktek ibadah sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.